Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu bab 7 tentang kebudayaan. Berikut ini simaklah apersepsi sebelum kita pelajari lebih jauh tentang kebudayaan. Seperti yang kalian lihat, pada slide apersepsi ini ditampilkan seorang penari Bali. Nah, penari Bali ini merupakan salah satu identitas dari Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Slide apersepsi ini sekaligus menjadi tugas untuk kalian, yaitu merumuskan 5 pertanyaan terkait dengan keragaman budaya Indonesia sebagai identitas nasional. Untuk itu, untuk 5 orang tercepat yang mengirimkan jawabannya, Ibu akan kasih nilai plus. Selamat mengerjakan ya. Pada slide berikutnya, Ibu tampilkan beberapa definisi budaya menurut beberapa para ahli. Dimulai dari pendapat menurut Kuncoro Ningrat, Ki Hajar Dewantara, A.L. Kruber, dan Kluson. Silahkan kalian baca dan pahami ciri khas dari masing-masing pendapat para ahli mengenai kebudayaan. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi kebudayaan tersebut, dapat Ibu simpulkan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Dengan ini dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, seperti pikiran atau cipta, rasa, dan kehendak atau karsa. Selanjutnya, di sini ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan, perilaku atau tindakan, dan hasil karya manusia. Gagasan sebagai wujud kebudayaan ideal bersifat abstrak, tidak dapat diraba dan disentuh. Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai norma, dan peraturan. Contohnya adalah adat istiadat. Kemudian perilaku atau tindakan merupakan wujud kebudayaan yang tampak secara konkret sebagai hasil akulturasi ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran manusia. Contohnya, tata upacara tradisi, selamatan untuk bayi yang baru lahir, dan tari-tarian. Dan yang terakhir adalah hasil karya manusia. Sebagai wujud kebudayaan merupakan hasil tindakan konkret manusia. Wujud kebudayaan ini berupa benda-benda budaya seperti tugu peringatan dan candi. Wujud kebudayaan ini disebut juga kebudayaan fisik. Unsur-unsur universal kebudayaan adalah unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan di semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Berikut ini ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu bahasa, yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Kemudian ada sistem religi dan kesenian. Pada slide berikut ini adalah pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Secara umum, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia itu terbagi menjadi 2 teori, yaitu teori determinis dan posibilis, di mana faktor determinis adalah meyakini bahwa kebudayaan itu dipengaruhi oleh alam atau lingkungannya. Contohnya, orang-orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Contoh lain, memakai pakaian yang lebih tebal untuk mengatasi rasa dingin. Sedangkan menurut teori atau pandangan posibilisme, pandangan ini berbeda dengan determinisme, bertolak belakang, yaitu di mana pandangan ini meyakini kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan dan merubah sebuah kebudayaan yang dibentuk oleh manusia, melainkan manusialah yang menjadi faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kebudayaan manusia itu sendiri. Jadi kalau posibilisme itu dia manusianya yang merubah. Contohnya, misalnya ketika manusia sudah membutuhkan banyak ruang untuk melakukan aktivitas, maka yang tadinya lingkungannya itu berupa lahan terbuka hijau,
Maka secara otomatis karena manusia yang berpengaruh, manusia akan membangun atau membuat bangunan di daerah lahan terbuka hijau tersebut sehingga dapat dipahami ya perbedaan antara determinisme dan posibilis. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari pengaruh faktor-faktornya, diantaranya lokasi, jenis iklim, bentuk relief, tipe tanah, jenis flora dan faunanya, kondisi air ya, sumber-sumber mineralnya, serta kontak dengan laut atau tidak suatu daerah tersebut. Nah, kita sudah sampai ya di akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton yang Ibu jelaskan. Semoga bisa dengan mudah kalian mengerti. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.